Yo mantap, hari ini malam ini gua mau ke kaki Gunung Salak buat camp. Tadinya niatnya solo camping, cuma dipikir-pikir ngerasa bosen nanti malamnya. Jadi ya udahlah ngajak temen yang santai. Nggak tahu sih ya, katanya kan Gunung Salak. Apa ada salaknya? Tidak tahu. Apakah ketemunya setan? Tidak tahu. Oke, ini udah di gerbang, mau trek. Katanya sih nggak jauh ya, coba lihat dulu. Ya katanya sih cuma setengah jam. Cuma kalau bagi saya 2 jam. Istirahat, ngerokok sebatang, 2 batang. Gimana nanti? Oke, taps. Jadi mau cerita sedikit. Tadi itu kan ya dari Serang ke Bogor. Ada yang unik sih, nggak tahu kenapa. Jadi setiap ke gunung atau ya yang camp-camp ceria gitu, ada aja yang ketinggalan. Kemarin ke Gunung Asepan, gas nggak dibawa. Terus sekarang lampu tidak dibawa. Akhirnya nyarilah di Bogor lah, nyari toko outdoor gitu buat beli headlamp. Pas nyampe tokonya, ceweknya cantik-cantik. Itu kayaknya ya, jadi gini nih, teman saya saat ini nih, bapak satu ini nih, katanya gini, pengen nyari cewek Bogor, dan ternyata kesampaian. Ceweknya ya lumayan lah, mbak-mbaknya lumayan. Sampai pas lagi beli headlampnya, grogi, ngomong satu jadi sasu. Oke, matiin dulu ya. Oke, alhamdulillah ini udah nyampe area camp 1,5. Katanya ada area camp 2. Kayaknya nggak ada orang. Itu yang saya inginkan. Karena ya nggak suka rame-rame ya. Karena kan pengen ke alam. Itu pengen yang ada keheningan gitu. Yang nggak ada banyak orang lah. Tadi di area camp 1 banyak orang. Jadi kurang enak. Tadi pengen tahu nggak? Pas video ada suara gini. Wih. Nah, ini apa gitu. Nah itu tuh pentingnya di hutan ya atau di gunung. Jangan ketika ada suara tuh nanggapnya setan. Belum tentu. Kalau berani cari tahu dulu suara apa. Lebih baik sih nggak usah dicari ya, positif aja. Ya pastinya hewan. Emang tahu suara kunti gimana? Ya nggak mungkin dong. Kapan ketemunya? Kapan kenalannya? Kecuali pernah SD bareng. Baru percaya. Ini segitu ya. Nah, Ini udah nyampe area camp ini. Area camp 2. Ya, nyari yang sepi tetap. Nah, gue tuh nggak tahu ya. Kalau di gunung itu kayak susah tidur gitu tuh. Terus pas susah tidur tuh, kalau ada temen gitu ya, udah tidur, ya bingung mau ngapain. Ya paling ya masak gitu. Ya makan aja, ngopi lagi. Bos, kalian kalau nggak percaya,
ke gunung itu makan mie aja nikmat. Nih, suapan pertama. Ya, bismillah. Biasanya kalau ke gunung gitu ya, yang benar-benar gunung, bukan di lerengnya gitu, kayak ini kan di lereng Gunung Salak. Biasanya itu malam tuh masak nasi gitu apa. Kali ini tadi karena jarak tempuhnya yang gak lama, jadi bawa bekal. Ya, sambil apa ya, ngasih tahu kan banyak yang berpandangan bahwa naik gunung itu berbahaya. Ya bagi pandangan orang yang belum pernah ya pokoknya menakutkan lah. Sebenarnya naik gunung itu aman dan selamat jika menggunakan pikiran yang baik. Contoh gini, ketika kita naik gunung 5 orang, ada di antara 5 orang itu 1 orang itu kayak terburu-buru atau apa gitu. Nah, ketika di tengah-tengah perjalanan si orang ini kecapean atau ya halu lah atau ngelamun gitu. Nah, seharusnya orang yang udah sering naik gunungnya itu menanyakan, contoh, kenapa? Enggak. Nah, biasanya tuh enggak mau jawab ketika ada 1 orang teman kita tuh yang diem aja selama naik gitu, apalagi malam. Nah, tanyain, kenapa dulu? Kalau enggak mau jawab juga, terus tanyainnya jangan kayak ngedenger apa, jangan, kayak tanya dulu, udah makan belum? Nah, terus tadi sebelumnya pernah olahraga enggak gitu. Nah, kalau dari faktor itu, misal kayak belum makan, itu biasa penyebabnya. Dan kalau gua ngajak temen dan ada kejadian kayak gitu, gua langsung mutusin, kalau orang ininya masih egonya tinggi, masih tetap melamun, gua nggak bakal mutusin naik, turun, karena udah nggak beres. Maksudnya gini, bukannya nggak beres sama si orangnya atau hutannya gitu, bukan. Gunung mah ya emang gini alam mah, cuma yang nggak beres itu pikirannya. Dan makanya itu pentingnya menjaga pikiran yang baik tuh ya itulah. Atau gue juga sama sih ya, maksudnya ketika masuk hutan, apalagi naik gunungnya malam gitu ya, ada sih pasti kayak ketika nggak dengar suara atau ngeliat bayangan apa, cahaya gitu, ya udah hiraukan saja. Karena tadi itu pas nyampe di area camp 2 nih, di pos 2 kan nyari tempat lahan, maksudnya nyari yang sepi gitu. Pas nyari tuh di tempat sepi, ada cahaya. Nah, tuh ada cahaya juga tuh di situ tuh. Ada cahaya 2. Nah, gua kira ada orang gitu kan, ada senter. Ternyata pas disamperin, nambah deket, ternyata kucing. Nah, kan kalau dari jauh mata kucing itu kayak senter, kayak mata kan, kayak mata nyala gitu, warna oranye, kadang warna merah. Itu makanya itu pentingnya menjaga pikiran yang baik dan mental yang baik. Jangan semuanya dikaitkan dengan hal mistis, karena hanya orang yang takut yang akan dilihatkan. Tugas sejin itu menggoda, membisiki, bukan menampaki. Cukup sekian, saya mau lanjut makan karena perut saya udah geregek. Nah, tadi di sini nih, di pohon ini nih, gua ngeliat kayak ada cahaya mata. Cuma gue yakin itu mau kunang-kunang atau kucing. Biasa tadi ada kucing juga. Jadi gini ya, kesimpulannya gini, kalau kita ngelihat apa-apa di hutan itu langsung anggapnya hal yang begituan, terus kita langsung takut, nutup tenda, langsung tidur, yang ada kita tuh kepikiran. Dan ketika di tengah malam kita mau kencing, mau apapun itu, mau keluar lah dari tenda, kita ketakutan. Gimana kalau kencingnya udah kebelet terus keluar buru-buru kencingnya, habis kencing lari karena kepanikan, entah jatuh ke jurang
atau larinya kemana, bukan ke tenda, bukan balik lagi gitu maksudnya. Jadi ya santai we gitu. Buat kalian yang mau camping ground atau naik gunung, ya saran sih lebih baik walaupun itunya cuma di kaki gunungnya yang gak begitu terjal dan kemungkinan kayak badai ataupun itu nggak terlalu, tapi tetap namanya safety itu harus ya, bawa jas hujan, bawa fresh sheet. Kalau tenda cuma satu layar, walaupun ya di sini semalam itu dinginnya nggak terlalu, sedang-sedang aja lah, malah terbilangnya masih panas dan masih banyak nyamuk karena kan masih di ketinggian mungkin hampir 1000. Jadi penting lah safety itu. Safety itu banyak sih, walaupun contoh gini, di sini banyak warung, di area camp 1 ada warung, area camp 2 ada warung, cuma tetap kita harus bawa perbekalan, bawa logistik lah, entah bawa kompor, bawa kopi sendiri gitu buat nganget-nganget. Emang kan kalau kita ngedengar kayak misalnya belum pernah, di ini mah ada warungnya gitu, cuma kan kita nggak tahu, siapa tahu pas kita nyampe ke situ, nah warung tuh tutup gitu kan. Nah gimana coba kalau ngandelin warung, mau makan apa, gimana kalau nanti ada yang kedinginan, mau nganget-nganget kan susah. Jadi ya itulah, kalau ke alam tuh ya harus persiapan yang diutamakan, persiapan, pikiran yang baik, mental yang baik. Cukup sekian. Mantap nih sumpah ya. Jalan dari area camp mau ke Curug, katanya sih 10 menit atau 15 menit. Ya mungkin itu yang lari ya, karena kita tadi ngambil tag video, foto juga. Jadi emang dari pos area camp 1 Gunung Salak ini di kerumunin sama gini, pohon-pohon pinus. Nah ini nih hutan yang gua suka. Lihat kanan kiri pinus lagi. Nah semalam tuh kan gue izin di warung, maksudnya mau ngecamp di atas lagi gitu kayak di sini gitu. Emang tadi nyari kayak nggak ada area untuk bikinin tenda gitu, ada cuma sedikit tadi, cuma kayaknya asik kayaknya kalau bikin tenda di sini nih. Mungkin kan malam-malam gitu ada kunti gitu kan di atas pohon pinus gitu kan, takutnya ada tuyul kan gitu tuh, jatuh terus palanya bocor kan, nanti saya bisa bawa ke rumah sakit ya, kasihan kalau jatuh. Aduh mantap nih. Oke, buat kalian yang mau kesini langsung aja, posisinya ada di kaki Gunung Salak, namanya Curug Ciampea. Ada searching di Google langsung ketemu, itu mapsnya bener. Mantap. Nggak tahu ini nyampe Curugnya masih jauh apa enggak, kayaknya dikit lagi, cuma belum kedenger suara-suara air gitu, belum kedenger. Mantap. Kalinya cok, mantap. Kayaknya seger nih buat diminum nih, masih alami, mantap. Airnya deras, semoga
tetap dijaga alamnya sama pengunjung ataupun pendaki. Jangan buang sampah sembarangan. Mantap. Nah, buat masalah kontrak jalur tuh ya masih oke lah, dibilang terjal enggak, landai juga enggak. Cuma emang karena ini hutan basah ya, ini juga udah berkabut, udah ada rintikan hujan. Cuma nggak gede kayaknya, ini cuma kabut doang, bukan hujan. Masih aman. Ini udah temurunan nih, udah kedengar suara air. Ya mungkin bentar lagi nyampe Curug nih. Kayaknya 2 menit lagi nyampe. Dekat berarti, bener dari area camp ke Curug itu cuma berapa tadi? 15 atau 10 menit. Kalian wajib kesini sih, buat yang mau camp santai atau mau tektok gitu yang nyantai-nyantai. Bagus, selain dapat Curug, kalian dapat pemandangan secantik ini, ya Allah, Masya Allah. Oke, ini ternyata benar 15 menit dari area camp udah nyampe nih. Kita lagi nih. Sumpah cok. Jadi di Curug Campean nih ada 3 curug tadi. Mantap. Cuma ya cukup ramai lah karena ini hari weekend, hari Sabtu. Harusnya kalau mau kesini tuh habis Jumatan, sepi pastinya. Kalau enggak malam Jumat. Siapa tahu di Curugnya ada yang mandi. Entah itu berambut panjang. Kalau tuyul mandi di sini nggak mungkin, pasti tenggelam. Alhamdulillah udah beres ke Curugnya. Ya lumayan rame karena hari weekend. Kayaknya kesini harus hari Jumat ya, biar sepi gitu. Tapi oke lah, maksudnya walaupun rame itu banyak spot pilihan. Karena Curug itu banyak, ada 3 curug, malah 4 deh. Rekomendasi lah buat kalian yang mau ke Curug plus camping ground. Gue walaupun gak ke Curug aja udah senang sih ya, karena ini pinus semua tuh. Aduh, ini udah mau arah ke area camp, ke pos 2. Jam 11 sekarang. Tuh. Nanti nyampe camp ya kemungkinan makan dulu, masak. Habis itu sholat, dohor, packing, pulang. Pulangnya jangan bawa setan, karena niat kesini untuk hiburan. Kalian tahu nggak, ketika nyampe tenda itu dapat oleh-oleh.
apa ini makhluk kecil hitam menggemaskan. Dia lihat ada dua nih, satu sama ini masih ngucur tuh. Nah kemungkinan pas gue masuk tenda itu baru copot, kegesek celana ini nih. Jadi ya kepaksa, lihat tuh gigitannya ada banyak nih. Tuh 1, 2, 3 banyak tuh. Sebenarnya nggak sakit ya, cuma ya kalau secara paksa gitu kan darahnya ngucur terus ya, nggak baik gitu tuh. Sebenarnya gampang, kalau kena pacet ketahuan itu bisa dicopot otomatis, pakai garam bisa, pakai rokok disundut bisa, atau pakai minyak wangi disemprot, itu langsung copot sendiri. Atau kalau nggak bawa barang itu bisa pakai kuku dicongkel gitu. Nah itu yang paling aman. Oke, gimana untuk wisata kali ini? Ya cukup menyenangkan, karena emang dari dulu juga sama kota Bogor, ya pokoknya daerah Bogor tuh suka dari pemandangannya sama kota hujannya. Mantap sih, karena ini kan camping culture, jadi enak lah, menikmati banget suasananya yang enak. Terus tidak ada setan, enak, nggak ada kain kafan, nggak ada dupa, nggak ada sajen, enak pokoknya. Kalau gunung-gunung yang serem tuh menakutkan. Di sini enak lah, walaupun ada setan, paling setan Barbie, jadi cantik gitu. Banyak orang-orang cantik di sini. Oke, mantap, jalan lagi.